Kapan terakhir? Selamat pagi pendengar Amoenra FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dias Dupanugraha dalam Amoenra News Pagi. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda pagi ini. Di antaranya ada UU Cipta Kerja, karyawan terancam dikontrak seumur hidup. Dan selanjutnya, peneliti lakukan studi terkait varian gen pengaruhi tingkat infeksi corona. Dan yang terakhir, update kasus COVID-19 Selasa 3 November tahun 2020. Ya tepatnya hari ini. Ya langsung aja yuk kita ke beritanya. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Informasi pertama mengenai UU Cipta Kerja. Karyawan terancam dikontrak seumur hidup. Setelah diundangkan, UU Cipta Kerja memiliki kewenangan untuk mengubah aturan-aturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Salah satunya adalah mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau masa kontrak, yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan akibatnya pengusaha bisa mengontrak karyawan berulang-ulang dan terus-menerus tanpa batas periode yang menggunakan PKWT atau karyawan kontrak. Selain itu, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, PKWT atau karyawan kontrak, batas waktu kontraknya dibatasi selama 5 tahun dan maksimal 3 periode kontrak. Setelah menjamin kontrak selama 5 tahun, maka karyawan kontrak mempunyai harapan diangkat menjadi karyawan tetap. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menghilangkan kesempatan dan harapan tersebut, kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja, waktu tertentu diatur dalam peraturan pemerintah. Karena itu, Said menyebut PKWT atau karyawan kontrak bisa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah diangkat menjadi karyawan tetap. Dan informasi selanjutnya datang dari dunia kesehatan. Peneliti lakukan studi terkait varian gen pengaruhi tingkat infeksi virus corona. Baru-baru ini, para peneliti menduga perbedaan genetik tertentu dapat menyebabkan perbedaan kondisi seseorang saat terinfeksi COVID-19. Melansir dari Guardian, Minggu 1 November tahun 2020, perbedaan tingkat keparahan infeksi virus corona terkait DNA tersebut tengah ditelusuri para peneliti. Nah, di sini peneliti meyakini penelusuran tersebut dapat menjadi jalan untuk mengembangkan obat baru dalam mencegah berbagai dampak buruk dari virus corona ini. Nah, selanjutnya studi yang dilakukan juga termasuk penelitian yang mengidentifikasikan interferon yang berperan penting dalam pertahanan tubuh. Adapun uji coba yang menggunakan interferon sebagai penggunaan pengobatan COVID-19 juga tengah dilakukan oleh beberapa pihak. Selain itu, penelitian juga difokuskan pada sebuah gen yang dikenal sebagai TKY2. Beberapa varian dari gen ini disebut memicu beberapa penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis atau RA dan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi infeksi COVID-19 ini. Sebuah obat yang dikembangkan oleh RA yaitu baricitinib memiliki denominator genetik yang sama dengan COVID-19. Oleh karena itu, obat ini digunakan dalam uji coba klinis terhadap virus corona. Nah, selain itu, sejumlah penelitian juga mengungkapkan cara-cara penggunaan lain studi genetik melawan COVID-19. Dr. Dipender Gill
dari Imperial College London dan koleganya yang menggunakan data genetik untuk memprediksi bagaimana interferensi yang berbeda dapat berdampak pada reaksi penyakit. Dr. Gill mengatakan, kami melihat 5 faktor yang berkaitan dengan pengangkatan resiko lebih parah saat terinfeksi COVID-19, yaitu obesitas, tekanan darah, darah tinggi, kolesterol, kebiasaan merokok, dan diabetes jelasnya. Kemudian dilihat dari faktor-faktor ini dapat dijadikan pedoman untuk menemukan cara menurunkan resiko infeksi agar tidak menjadi lebih parah. Kami menemukan adanya hubungan antara obesitas dari risiko reaksi COVID-19 yang lebih parah. Kami juga menemukan efek yang sama pada kebiasaan merokok, ungkap Gill. Temuan ini mengindikasikan bahwa mengurangi berat badan dan tidak merokok akan memiliki dampak langsung dalam memperbaiki kesempatan bertahan dari COVID-19. Kekuatan studi genetik adalah seperti ini, ujarnya Dr. Gill. Nah, kita udah sampai ke informasi yang terakhir nih, tentang update kasus COVID-19 Selasa 3 November tahun 2020. Data pemerintah memperlihatkan bahwa ada 2.973 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 418.375 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama kali pada 2 Maret 2020. Nah, informasi ini diungkap Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melalui data yang diterima wartawan pada Selasa sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs COVID-19 Go ID dan Kemenkes Go ID dengan update yang diberikan setiap sore. Meskipun jumlah kasus terus bertambah, harapan muncul dan semakin banyaknya pasien COVID yang sembuh. Dalam sehari, diketahui ada penambahan 3.931 pasien COVID-19 yang sembuh dan dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode Polymerase Chain Reaction atau PCR yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Total pasien COVID-19 yang sembuh kini mencapai 349.497 orang. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli satu tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk satu porsi, menyanyikan Kunto Aji di tengah muda-mudi. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, angkat tangan. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti,